Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang mendengarkan suara saya, silakan kita kasih reaction buat teman-teman yang lain. Monggo, silakan kasih reaction ya. Sebentar ini. Oke, baik untuk praktikum kali ini kita akan bahas untuk SQL function part 2 ya. Jadi kita akan bicara tentang bagaimana sih SQL atau function di Oracle untuk mengkonversi function ya atau conversion function. Yang kedua adalah null function, kemudian yang ketiga adalah conditional expression gitu ya. Oke. Baik, seperti biasa teman-teman jangan lupa Anda sudah harus mempunyai akun di My Academy ya untuk bisa melihat materi, untuk bisa mendownload materi dan sekaligus untuk latihan yang lain ya. Dan yang kedua tentunya Anda harus punya akun untuk menjalankan di namanya Oracle Access ya. Oke. Baik, seperti biasa teman-teman jangan lupa dilakukan di sini ya di SQL Command ya. Oke, kita akan mulai untuk praktikum kali ini ya. Saya perbesar biar semua bisa kelihatan. Ya. Oke. Baik. Oke, yang pertama adalah kita akan bicara tentang, conversion function, ya. Jadi bagaimana silakan Anda bisa ngecek di materi, berarti di section 5 ya, section 5.1 ya, di mana kita akan membahas beberapa, conversation ya, terutama untuk berbagai macam tipe, yaitu tipe varchar, char, number, sama dit ya. Tapi di sini kita lebih fokus untuk yang tipe varchar to, number, sama dit. Jadi bagaimana sih Anda bisa mengkonversi dari sebuah tipe dit ke dalam karakter data ya. Atau mungkin dari sebuah number ya dalam dalam bentuk tipe data number, Anda juga akan mengkonversi ke dalam bentuk varchar misalkan ya. Atau yang berikutnya Anda juga akan melakukan konversi dari karakter ke number atau karakter ke dit. Kenapa ini dilakukan? Kan teman-teman kemarin sudah mencoba ya bagaimana sih menampilkan sebuah katakanlah sebuah tanggal atau high date pada suatu perusahaan gitu ya. Misalkan dicontohkan sebelumnya. Oke, kita contohkan sebentar. Select ya, hire date from employees ya. Jadi memang teman-teman sebelum UTS memang ada lebih banyak men me apa, membuat perintah query untuk manipulasi yang lain. Oke, baik kita jalankan di sini. Maka di sini tentunya dia akan menampilkan sesuai dengan format data sistem yang ada di server Oracle. Ya, di sini berarti 17 Juni 2003. Tapi mungkin suatu saat karena ini terkait dengan masalah reporting untuk memperjelaskan suatu informasi kepada si penerima informasi, biasanya mungkin bukan Jun, tapi tidak eh, istilahnya itu dengan tanggal atau bulan lengkap Juni, Agustus ya. Kalau ini kan singkatan. Artinya ini kan sesuai dengan format data sistem yang ada di Oracle ya. Oke, baik. Oke, jadi saya ulangi lagi kita akan bahas tentang konversi tadi ya. Oke, silakan teman-teman bisa buka di 5.1 ya. Bagaimana sih Anda akan me mengkonversi ya di situ sebaik secara implisit ya. Jadi dari karakter to number, number to karakter, karakter to dit atau dit to karakter gitu ya. Tadi alasannya apa? Seperti tadi yang saya sampaikan ya. Oke, kemudian banyak hal sih. Artinya ya tadi saya pengen misalkan hanya menampilkan full untuk nama bulan misalkan ya, atau mungkin full years in number. Jadi menampilkan, secara semuanya gitu kan, atau mungkin saya hanya menampilkan misal 1990 hanya 90-nya saja gitu ya. Silakan sambil ada ya baca misalnya contoh ya, ini contoh aja ya. Jadi kalau Anda bisa lihat di yang pertama ya, Anda bisa lihat di halaman jadi untuk yang ini, konversi dat ke karakter data ya, maka saya tulis saja di sini ya, di copy paste saja, maka formatnya ya,
Itu adalah to char, date column name-nya apa, kemudian format yang Anda mau gunakan seperti apa, ya. Ini contoh aja, ya. Misalkan, kita sambil lihat ini ya, section ya. Kita misalkan ingin, eee, mengkonversi ya, misalkan tadi, kalau yang sebelumnya ya, kalau yang sebelumnya misalkan tadi, menampilkan hide for employers, maka hasilnya seperti ini. Tapi mungkin Anda akan berbeda misalkan di sini ya, select, ya enggak, hire, ya, kemudian, eee, dalam kurung ya, misalkan langsung aja, misalnya hire, ya, hire date ya, oke. Kemudian kita akan merubah menjadi to char, ya kan, merubah menjadi to char, jadi select yang kita rubah ke bentuk apa, kalau sebelumnya itu kan langsung tanggal, bulan, tahun. Kalau kita mungkin mau merubah misalkan bulan, tanggal, dan tahun, berarti pasti ya, oke. Silakan, Anda bisa melihat list-nya, jadi, apa namanya, tentang, apa namanya, menampilkan ya, atau tabel bagaimana kita merubah. Misalkan tadi, yang tadinya saya akan merubah mungkin diawali dari bulan, kemudian tanggal, baru tahun. Berarti Anda harus mengkonversi, berarti select to char ya. Jadi di sini menggunakan, select to char ya, select to char ya, merubah ya kan. Hide date ya, koma, mau seperti apa. Nah di sini, ini, berarti Anda harus sesuai dengan list format yang ada di, section 5 itu ya. Misalkan tadi, saya pengen merubah dari tanggal ya, berarti month, koma, dd, day ya, kemudian yes ya. Misalkan berarti oke, month ya, kemudian, oke, from employees ya, oke. Jadi itu salah satu, contoh format yang paling sederhana ya. Oke, kita coba jalankan. Jadi kalau tadi adalah dari tanggal, bulan, tahun, kalau ini kita rubah dari bulan dulu, dari, tanggal, kemudian dari tahun ya. Oke. Oke. Apa ini? Sebentar. Ya, oke. Jadi, ini ya, yang tadi dari mulai bulan, kemudian apa namanya, Juni 17, 2000, kalau tadi kan menggunakan Juni ya. Jadi Anda bisa di oke, ya, sama-sama edit. Nah, Juni 17. Kalau yang ini ya tanpa, jadi kan ini sebenarnya merubah karena tadi mengkonversi menjadi karakter dari sebuah date gitu ya. Oh, ini 17 Juni dan seterusnya ya. Ini contoh, artinya, biasanya saya ulang lagi, penggunaan ini memang digunakan memang untuk memperjelas suatu informasi. Atau mungkin, misalkan Anda ingin yang lain ya, misalkan karena banyak sekali teman-teman ya, silakan entar sambil sambil Anda baca gitu ya, misalkan, Anda hanya misalkan ya, di apa, misalkan pengen hanya menampilkan, bulannya saja atau singkatan bulan dalam 3 huruf misalkan ya. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Misalkan berarti kalau di contoh di sini menggunakan, eee, tadi kan lengkap ya, misalkan kita ini ada bedanya ya. Misalkan maunya kita tambahkan FM, ya itu berarti dia kalau yang sebelumnya
ini kan langsung muncul 07 ya, artinya sesuai dengan format apa namanya DD-nya gitu ya, 07, 08, bulan 11. Karena bulan kan dari 01 sampai dengan nah sekarang misalkan di sini eh, diganti aja ya, misalnya formatnya di sini pakai FM ya. Maka biasanya dia hanya akan mengambil yang sesuai, misalkan bulan 1, 2, jadi nggak ada tambahan 03, 07 dan seterusnya ya. Ini contoh aja. 10 kita select lagi. Ya, oke. Nah, jadi yang tadinya 05, 07 tidak rubah ya. Saya ulang lagi, ini mengkonversi sebuah bentuk tipe data ke dalam bentuk karakter ya. Oke, nggak usah banyak. Ntar silakan sambil Anda explore ya. Baik. Kemudian yang kedua, bagaimana sih mengkonversi ya kan dari tadi kalau dari date ke conversion gitu ya. Oke. Atau banyak sekali ya teman-teman mungkin bisa apa namanya mencoba itu banyak sekali untuk contoh sampelnya ya. Oke, misalkan oke, coba saya ini aja dulu biar teman-teman. Tapi teman mungkin sambil ini ya, sambil mau inilah ya, sambil melihat modulnya ya. Kita share sebentar. Oke. Mana tadi modulnya? Ya, misalkan ya. Jadi oke, di sini ya teman-teman, bisa kelihatan kan? Jadi di sini misalkan banyak banyak sekali data konversinya untuk jadi apakah YY seperti ini yes atau yang lain. Jadi yes spelling out jadi langsung nama tahun atau M atau mon gitu ya. Ini contoh berbagai macam bentuknya ya. Jadi kalau misalkan tadi kalau ini kan sesuai kan 07 maka kan dengan menambahkan sebuah apa namanya sebuah karakter ya FM mon maka menjadi ini atau Anda akan hide date FM mon ya ini ada TH. Jadi TH itu kan biasanya dialek ya. Dialek dalam bahasa Inggris untuk misalkan June ya 7TH sekian ya. Jadi ini sebetulnya apa namanya dalam bahasa Inggris ya, dialek-dialeknya dalam bahasa Inggris. Jadi kayak ordinal datanya lah ya terkait dengan masalah tanggal. Biasanya ada 7TH dan seterusnya ya. Oke, kemudian mungkin yang lainnya juga, misalkan Anda pengen nih apa namanya merubah tucar dari sebuah date ke dalam bentuk FM day, ya berarti sesuai dengan tanggalnya. Kemudian ini ya seven of, nah, kan kemudian nine. Jadi ini dilengkapi semua ya. Jadi namanya itu lengkap semua. Oke, ini kita coba ya. Ini kita coba ya. Ini kita langsung copy aja biar nggak terlalu lama. Oke, kita kembali lagi ke mana tadi? Ya, oke, oke, kita jalankan. Maka dia akan menampilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Nah, kalau kita lihat kan tadi ya misalnya select, tadi edit ya, edit, koma, kemudian as hasil hasil oh ya hasil ini ya. Oke, enggak apa. Oke. Kita run situ. Nah, ya. Jadi dia menjelaskan. Ya, karena dia mulai dari hari, jadi di tanggal sekian itu adalah Tuesday, ya kan? 17 of June ya 2003 kan gitu ya. Jadi Anda bisa tadi mengkonversi dari sebuah tipe data date ke dalam bentuk karakter. Ya, oke. Baik. Kemudian contoh berikutnya ya. Oke, ini saya kira jadi dibalik ya. Sekarang contoh yang lain misalkan adalah dari tadi did ke car ya. Kemudian yang berikutnya kita akan contohnya dari number to karakter. Nah, misalkan kan kadang namanya number itu kan berarti aritmetik ya. Misalkan gajinya 900 gitu kan. Nilai
9,000 padahal mungkin 90.000 berarti 9, koma dan seterusnya. Jadi menunjukkan jumlah deret dalam suatu number. Berarti Anda harus menggunakan yang namanya number conversion. Jadi ke dalam bentuk karakter atau varchar gitu ya. Oke. Baik. Misalkan contohnya teman-teman ya, di situ berarti Anda sama kayak tadi formatnya ya untuk number ke karakter. Formatnya adalah seperti ini ya, nggak apa-apa ini sekaligus jadi biar nggak bolak-balik buka ya. To char number, kalau ini kan tadi headed ya, karena sesuai dengan apa namanya nama kolomnya. Di sini kan date column name, di sini adalah number, kemudian format modelnya seperti apa ya. Oke, misalnya kita akan contohkan, silakan Anda lihat sambil jadi di sini kita ingin kan oke, misalkan kita lihat salary dulu ya. Misalkan select, oke ini kita hapus aja dulu ya. Select salary from employees. Ya. Oke. Kalau kita lihat di sini ya, ini salarinya. Ini kan tidak ada, ini mungkin biasanya kan permudah ya, harusnya 24.00 berarti 24 US dollar misalkan atau yang lain gitu ya. Nah cara, kalau ini kan kebetulan karena number gitu kan, nah cara merubahnya dalam bentuk karakter seperti apa, ya kan? Ya udah, Anda tinggal select misalkan ya, select to char, ya ini biar kita bisa bedakan, misal salary, kemudian to char, ya. Kemudian number, misalnya salary ya, salary, ya. Apa itu? Nah, format modelnya mau seperti apa? Ya, Anda bisa lihat di halaman 19 di situ. Jadi misalkan kita pengen merubah dalam bentuk format yang ada komanya misalkan ya. Jadi contoh, jadi misalnya ada formatnya ya. Contohnya, oke. Misalkan 99, sorry, ini gimana tuh? Oke, 99,99 misalkan ya. Kemudian from employees. Ya. Oke. Oh, oke. Sebentar. Ini berarti jumlahnya biasanya ya. Oke, biasa. Sebentar. Ini kan seperti ini ya. Oke. Hampir sama karena dia menyesuaikan. Oke, sekarang misalkan kita menggunakan tanda dolar, kemudian koma ya. Maka seterusnya muncul dalam bentuk dolar. Kok salah ya? Invalid karakter, invalid karakter. Berarti oh sorry karena dia dirubah ke dalam bentuk apa? Ini ya, apa? Dalam bentuk karakter ya. Varchar ya. Oke. Kita ulang lagi. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi silakan Anda akan rubah ya. Apakah dalam bentuk rupiah ada, dalam bentuk mungkin dolar Singapura ada, dan seterusnya ya. Silakan, ntar Anda bisa menambahkan atau mencoba yang lain kan gitu ya. Oke, kemudian ya tadi Anda juga bisa misalkan hal-hal yang lain yang ingin Anda lakukan gitu kan. Misalkan contohnya ya, ya tadi misalkan yang tadinya tidak ada titik komanya, kemudian dibikin titik komanya gitu ya. Misalkan kita copy aja di sini, ya kan, tadi salahnya misalnya nih ya, sama aja, oke, ya, dan kita jalankan di sini, maka akan muncul dia ada titik komanya ya. Kalau nilainya dia lebih dari sekian digit, maka Anda menyesuaikan ya.
Misalkan kebetulan di sini rata-rata cuma sekitar ada 5 digit gitu ya, jadi menyesuaikan. Kalau misalnya ada 10 atau ada berapa, Anda tinggal menyesuaikan. Ini contoh merubah sebuah number ke karakter. Jadi menggunakan to char ya. Oke. Baik. Kemudian yang ketiga ya, itu adalah bagaimana merubah karakter ke number. Berarti menggunakan to number, ya kan? Dari karakter ke number. Kenapa ini apa namanya dilakukan ya dari karakter ke number itu ya istilahnya tadi misalkan kebetulan Anda apa namanya dia sebuah karena tipe datanya string kemudian mungkin Anda isinya itu adalah mau dirubah ke dalam bentuk number maka tinggal menggunakan sama pokoknya pakai to number ya. Jadi karakter stringnya berapa dirubah ke dalam format model sesuai dengan number-nya gitu ya. Ini saya kira sederhana ya. Misalkan contoh ya, di sini berarti ini sama ya. Ini untuk menggunakan to number, select ya, to number, kemudian sama misalkan ini 29 ya, koma 00 misalkan 999 gitu ya. Kemudian akan kita rubah ke dalam bentuk number, misalnya 99,999 gitu ya. Jadi ini kan nilai ya. From dual misalkan ya. Di oke, from dual. Kayak ini berarti oke. Kita coba jalankan lagi. Ya, jadi menjadi 2999 ya karena dia dalam bentuk string gitu ya. Oke, jadi banyaklah misalkan dalam dalam, prakteknya Anda pengen misalkan ya tadi karena, ada sebuah misalkan Anda pengen, kan biasanya menampilkan gitu ya, menampilkan sebuah apa tadi, karakter gitu ya yang ke dalam bentuk number, misalkan nilai bonus atau apa biasanya dia akan menyesuaikan sesuai dengan yang Anda Anda inginkan. Jadi misalkan saya pengen menampilkan, nama belakang ya, kemudian dirubah to number ya, kemudian kita ngambil dari istilahnya apa, kolom tertentu yang dia tipenya adalah karakter, kemudian kita rubah dalam bentuk number. Dah itu aja Kak, ya. Oke, kemudian untuk, berikutnya itu adalah dari karakter ke dit. Nah, dari karakter ke dit. Nah, ya kan? Dari karakter ke dit. Nah, ini gimana ya? Coba. Jadi dari karakter ke dit itu misalkan tadi sama ya, berarti dia dari karakter to dit itu ya pakai to dit ya. Jadi format modelnya kayak tadi. Ya misalkan, Anda ingin ingin merubah ya, kayak tadi sebetulnya ya. Misalnya Anda pengen merubah, kita kopikan aja biar cepat ya. Dari November 2001 akan dirubah ke Mon DDD nah gitu kan. Nah, misalkan ya, atau ini langsung aja. Ya, kita akan merubah ya, select, oke. Teman-teman sambil mendengarkan dan sambil tidur atau gimana ini ya? Oke, from 12 ya. Oke, kita jalankan lagi. Ya, jadi menjadi sesuai ya, Mon ya, ya sesuai dengan kembali kan. Tadi November 3 menjadi 3 November 2001 dengan format-format yang tadi sebelumnya saya lakukan. Jadi itu teman-teman. Jadi dalam sebuah fungsi SQL Anda juga bisa merubah dari karakter ke number, number ke karakter, dari dit ke apa? Ke karakter atau karakter ke dit ya. Itu untuk apa? Conversion function ya. Silakan banyak contoh-contoh yang bisa Anda lakukan gitu ya. Banyak banget. Oke. Nah, eee, kemudian berikutnya ya, itu adalah yang kedua, bagaimana Anda
memahami tentang null function. Null itu masih ingat, null itu adalah apa namanya? Yang tidak ada nilainya. Null itu bukan nol. Null itu sesuatu yang tidak ada nilainya, ya. Coba kita buktikan di sini. Misalkan select sebentar, bintang from employees, ya. Biasanya di komisi, ya. Di komisi kan biasanya ada yang dapat komisi, ada yang tidak dapat komisi, misalkan. Oke, ya. Bentar. Oke, ini ya, kan ada yang ini berarti nol, ya. Jadi kalau kita lihat berarti where, ya, where yang komi, biar cepat aja ini kita copy ya, kita copy, tidak apa-apa ya. Yang penting ada apa maksudnya ya. Oke, ini where is null from employees ya. Oke, kita jalankan. Kebalik. Kebalik ya, urutannya kebalik. Oke. Yes. Berarti ini tung ya. Tung gitu. Oke. Sambil mengingat kucing yang barusan saya kubur ya. Oke, proses hilang door. Nah, ya kan? Berarti yang akan muncul adalah yang ininya semuanya adalah nul, ya kan? Nilainya tidak ada, nul ini. Nilai komisinya adalah nul. Nah, biasanya kan dalam prakteknya teman-teman kan ingin sekali ya bahwa tadi misalkan pengen yang nol itu istilahnya apa ya? Tidak kita tampilkan ya. Jadi kita bagaimana sih misalkan Anda bisa menggunakan fungsi-fungsi yang terkait dengan nol ya. Kalau dalam Oracle itu ada beberapa fungsi, ada NVL, ada NVL2, kemudian ada yang kita sebut sebagai null if. Jadi semacam expression gitu ya. Oke. Jadi kita akan menggunakan yang namanya fungsi null ya atau NVL di sini. Jadi ada NVL, kemudian NVL2 ya, kemudian penggunaan if ya. Jadi atau sering kita sebut sebagai inilah ya. Silakan Anda lihat buka di section 52 ya, di situ NVL, NVL2 sama null if sama call apa? Call escape ya, apa sih? Call s. Bahasanya gimana ya? Oke. Jadi minimal ada ini yang akan kita gunakan terkait dengan penggunaan function null ya. Jadi NVL ya formatnya macam-macam ya. Jadi ada ini, ada minimal ada ini ya. Jadi yang kita gunakan ada NVL, NVL, N itu null ya. Kemudian kenapa ada NVL kok ada NVL2? Jadi ntar memang ada pilihan ya. Oke. Baik. Pertama untuk NVL ya, sambil Anda lihat di modul ya. Untuk NVL itu kan berarti mengkonversi ya data nol ke nilai tertentu. Misalkan memang Anda pengen misalkan ya di mana jadi NVL itu kan mengkonversi dari data nol ke data tertentu. Misalkan biasanya ini jika suatu nilai yang atau suatu kolom itu mengandung nilai nol, ya kan? Jadi formatnya itu memang nol, kemudian expression 1, ya. Expression 1 atau expression 2, ya. Artinya apa? Jika ya suatu kolom ya, jika suatu kolom itu di mana sebagai ekspresi satunya itu mengandung nilai nol ya, maka kemudian ekspresi duanya itu ada nilai ya,
maka akan menggantikan nilai nol tadi. Jadi yang akan dijalankan jika ekspresi satunya nol, maka yang dijalankan adalah di ekspresi duanya, kan gitu ya. Oke, misalkan contoh, ya silakan biar cepat aja Anda bisa lihat langsung di section 52 di situ untuk yang nol ya, null function. Jadi eh, silakan Anda contohkan di oke, di halaman 12 ya. Kita kopikan aja ya biar cepat. Oke. Jadi nol ya. Oke. Kita lihat di sini ya. Jadi select kita menampilkan last name nol komisi ya. Jadi kalau kan komisinya tadi nol, artinya tidak ada nilai. Maka jika komisinya itu nol, maka diganti dengan ekspresi yang kedua, ya kan? Jadi kalau misalkan tadi saya ulangi lagi ya, misalkan saya copy aja, ini saya biar teman-teman tahu maksudnya, ya. Kemudian saya tanpa menggunakan NVL, jadi saya langsung commission, ya. Ini kita hapus, ini pelan-pelan, oke. Di mana yang kita tampilkan yang departemennya di 80 dan 90. Oke, kita jalankan di sini teman-teman. Pelan-pelan saja. Oke, maka di sini akan muncul last name di mana yang ada di departemen 80 90 yang eh, apa? Ada yang apa namanya? Ada yang nol, ada yang punya, ya kan? Nah, ini kan tentunya terkait dengan original data kan kita pengen harus ada datanya. Oh, berarti karena dia nggak dapat, apa namanya, komisi, berarti dia nol. Tapi kan sebetulnya bisa kita rubah ke dalam bentuk angka, misalkan nol misalkan ya. Maka Anda bisa menggunakan tadi, jika suatu kolom nilai nol, maka diubah menjadi nol. Maka yang tadinya, eee, seperti ini akan diubah dalam bentuk atau berubah menjadi nol, ya. Oke, ya nol sebenarnya ya. Jadi, tetap ada perhitungannya. Karena kalau nol itu kan tidak bisa dikalkulasi, tidak bisa dihitung. Tapi kalau nol kan bisa dihitung gitu ya. Nah, misalkan contoh kasusnya ya, teman-teman, eee, pengen apa namanya, menampilkan last name ya, kemudian komisi ya, yang mana komisinya itu, akan apa ya, akan dikalikan dengan 250 misalkan, ya. Jadi, oke, kita contoh berarti di sini kita kalikan aja misalkan dikali ya, 2 kali 100 misalkan ya, as komisi baru, komisi, total komisi lah ya, misalkan. Oke, ya. Karena kalau misalkan ini tidak oke, entar kita buktikan ya. Kita running, ya. Maka nilai komisi yang baru, ya, tetap ya. Tadi kan oke, biar teman-teman paham ya. Ini kita coba dulu. Oke, kita jalankan lagi. Invalid in oke, kurang C. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Oke, ini kan komisinya tadi, kalau ini pasti dia, nol, ya kan, nol. Tapi di sini kita rubah menol, dikalikan 100 tetap dia nol, ya, total komisinya tetap nggak ada. Oke, kalau ini kan 4, 0,4 dikalikan 100 menjadi 40 komisinya, kan gitu toh? Oke. Oke, sebentar. Sebentar teman-teman. Oke, ini ya. Berarti oke, tapi kalau misalkan ya,
Ini kita langsung seperti ini, ya, tanpa menggunakan NVL. Langsung ini dikali 100, ya kan? Kita jalankan. Mana running-nya? Wah, bentar. Oke. Sebentar guys, ini kepencet apa tadi? Oke. Ya. Masih. Maka di sini nilai komisinya tetap dia tidak ada nilainya kan, ya. Jadi ini contoh aja, jadi bisa dilakukan ya. Jadi kalau misalkan itu penggunaan yang namanya NVL ya. Jika expression 1 ini ya 0, maka dia akan digantikan dengan nilai yang ada di expression 2 kan gitu ya. Oke, sebentar. Ini kok saya jadi bingung dengan tampilannya. Oke, baik. Kemudian berikutnya adalah NVL2 ya. Sama, cuma dia ekspresinya tidak hanya satu, tetapi ada expression 1, expression 2 dan expression 3. Ya, itu untuk NVL2 ya. Jadi sampai 3. Artinya apa? Jika pada expression satunya itu mengandung nilai 0, maka akan digantikan dengan nilai yang pada ekspresi 3. Namun jika tidak mengandung nilai 0, maka akan digantikan dengan nilai expression 2. Nah, itu aja sih sebetulnya ya. Jadi dia ada, saya ulang lagi ya. Jadi di sini expression formatnya ya. Tuh ada 3 ya. Expression 1 kemudian expression 3 ya. Jadi jika expression 1 mengandung nilai 0, saya ulang lagi, maka akan digantikan dengan nilai yang ada di expression 3. Tetapi jika tidak mengandung nilai 0, maka akan digantikan dengan nilai expression 2 ya. Yuk kita coba. Silakan biar lebih cepat Anda langsung ke modul ya. Jadi misalkan di sini oke. Langsung ke copy aja biar lebih cepat. Oke, ini kita clear. Ya, lihat di sini. Select. Ya. Salary. Kemudian ini berarti expression 1. Gitu. Kemudian expression 2 dan expression 3. Jika ya komisi nilai ininya tuh tadi 0, maka akan digantikan yang nilai ini, ya kan? Tapi kalau misalnya dia 0, dia akan menggunakan yang kedua ya. Oke, kita jalankan. Bentar. Ini kok jadi begini sih. Bentar guys. Daripada aku bingung. Oh alah, kok jadi begini deh. Oke. Oke, kita coba lagi. Oke. Ya. Ya. Oke. Control plus. Oke ya, kita jalankan. Maka di sini last name, salary tadi ya, income-nya 240. Nah, tadi kalau kan ada yang nilainya kan 0 ya. Oke, kita biar
Kita bisa bedakan lagi, kita beda lagi kok ya, biar bisa tahu maksudnya. Oke, harusnya memang teman-teman mencoba sendiri. Oke, enggak apa. Oke, kita running. Nah, coba lihat teman-teman ya. Eh, yang komisinya tidak ada, nol, berarti dia langsung ngambil yang ke salarinya. Jadi 24, ya kan? Tapi kalau yang ternyata dia tidak nol, misalkan ini ya 14.000 karena dia 0,4 atau ya 0,4 atau 40% ya, maka akan dikalikan salari 14.000 ditambah 0,4 dikalikan 14.000 jadinya sekian. Gitu maksudnya, ya. Jadi ya ini banyak sih. Kebutuhannya seperti apa? Ya pokoknya sesuai dengan yang Anda ingin butuhkan gitu ya. Oke, jadi ini untuk yang NVL2 ya. Oke. Baik. Kemudian berikutnya ya, itu adalah untuk tadi udah NVL2 ya. Kemudian berikutnya, oh, duh ini tadi udah tak hapus ya karena yaitu untuk null if ya. Jadi null if itu membandingkan dua ekspresi. Jika sama, fungsi akan mengembalikan nol, jika tidak sama, fungsi akan mengembalikan ekspresi pertama. Ya, itu untuk null if ya. Kita langsung contohkan aja. Ya. Jadi sama dia expression 1, expression 2. Null if di sini tadi ya. Ini menggunakan null if ya. Null if di sini expression 1, expression 2 ya. Oke. Null if tadi saya ulang lagi ya, itu adalah jika ya membandingkan dua ekspresi, jika keduanya bernilai sama, maka akan menampilkan malah nilai nolnya. Tapi jika berbeda, yang ditampilkan adalah di ekspresi yang pertama. Oke, misalkan ya ini contoh ya, contoh yang lebih kita contohkan. Yuk kita kopikan aja biar cepat. Oke. Ya. Misalkan, nah ini oke. Select first name, kemudian ini panjang ya, panjang length first name sebagai expression satunya, last name length ya, kemudian sebagai expression duanya. Nah, kita akan rubah di mana null if length first name, kemudian hasilnya mau seperti apa, di mana yang last name-nya dengan huruf pertamanya adalah S ya. Oke. Untuk Visnem itu ada 6 ya. Kemudian Lasem juga ada 7. Kalau tidak sama, berarti dia akan menampilkan hasilnya adalah di expression 1. Tetapi kalau dia sama, misalkan di sini ada yang sama enggak ya? Nih sama, kalau dia 6, kemudian 6, maka dia akan munculkan nilai 0. Ya itu aja, ya itu hanya contoh penggunaan null if. Saya ulang lagi, jika nilai expression 1 ya, length ya, ini expression 1 kemudian dengan expression 2-nya sama, maka dia akan menghasilkan nilai 0. Tapi kalau expression 1, 2-nya berbeda, dia akan menampilkan yang ekspresi yang ke satunya. Oke, ini untuk yang null if ya. Baik. Kemudian berikutnya adalah call as C function ya, C function ya. Dia ekspresinya banyak, expression 1, 2 dan 3 gitu ya. Jadi sama sebetulnya pengertiannya ya. Jadi ini akan menampilkan nilai yang not null ya dari urutan ekspresi yang dituliskan. Oke, misalkan kita coba
Ya. Kita clear. Oke. Ya, last name, commission, manager ID atau salary ya. Kemudian kita coba menggunakan call cool SG ya. Ini bacanya rada membingungkan. Kita running. Ya. Last name untuk Marvins itu kan komisinya 0,1. Ya, itu kan di manager ID 1,47, salarinya sekian ya. Kemudian komisinya, nah jadi dia menentukan aja komisinya ya 0,1 ya. Jadi tetap artinya tidak menampilkan nilai yang apa tadi, yang not null ya. Misalkan nilai not null. Oke, sebentar. Coba Anda baca di 52. Jika sebuah employee itu nilainya not null ya untuk komisi, maka dia akan dikembalikan. Ya, akan dikembalikan. Ya, akan dikembalikan. Tetapi ya, jika misalkan ternyata nul, maka dia akan nilainya itu yang Anda tentukan, misalkan 10 atau berapa itu ya. Nah, ini tadi kan ya, sebentar, ini last name, ini aja ID komisinya. Oke, jadi kalau dia not null, maka dia akan dikembalikan, tetapi kalau dia itu null, maka dia akan sesuai dengan salary-nya ya. Sini bentar kita cek sini 100. Nggak bisa tampil semua. Oke. Nah, ini ya. Kalau dia nol ya. Kalau dia nol, dia sesuai dengan ini ya, dikembalikan malah ke manajer ID-nya ya, teman-teman ya. Ya. Kalau misalnya dia nol, malah dikembalikan ke komisinya sesuai dengan apa? Manajer ID-nya ya. Tapi kalau dia itu not null, maka dia akan mengembalikan ke komisinya, tapi kalau dia null, dia akan menampilkannya di manajer ID-nya. Jadi ambil dari data manajer ID-nya. Oke lah, tidak apa-apa. Ini yang penting beberapa contoh penggunaan yang kita sebut sebagai fungsi untuk null function. Sebenarnya mungkin banyak ya. Jadi silakan ntar teman-teman bisa mencoba contoh-contoh yang lainnya. Banyak soalnya ya. Oke, misalkan yuk kita satu lagi untuk bisa memahami. Oke. Kita clear. Ya. Bentar, belum. Ya. Coba ya. Ini last name, call S-nya, commission basic, lastnya 10 gitu ya. Oke. Kita jalankan. Oke. Berarti oke, Li komisinya 1 ya. Atau ini biar gampang ini sih ntar. Ini kita bikin 2 aja ya. Bikin 2 aja. Oke, maka coba yang komisinya kalau dia not null kan dia dikembalikan ya. Yang nul paling bawah. Nah, ya kan? Dia akan mengembalikan ke ini ya, ke salary-nya ya. Ke salary-nya. Ya. Ini contoh yang paling benar gitu ya. Oke, jadi
Tetapi sebentar, ini berarti sesuai dengan salarinya ya. Oke. Kalau komisinya itu adalah not null, maka nilainya akan dikembalikan. Tapi kalau komisinya itu adalah nul, maka yang dia akan ditampilkan adalah nilai salary-nya ya. Sebentar, ini last name, commission, kemudian iya betul ya. Oke. Baik, mungkin itu ya teman-teman. Ntar teman-teman sambil latihan, latihan, dan latihan ya. Ini yang penting memang memahami satu fungsi-fungsi dalam SQL itu butuh waktu dan proses yang cukup panjang. Oke, berikutnya terakhir adalah untuk conditional express. Saya kira ini kalau teman-teman mungkin sering pernah penggunaan if then gitu kan, else dan segala macam, itu juga sama ya. Anda bisa menggunakan conditional expression. Silakan dibuka apa namanya 5.3, mana 5.3-nya ya. Kalau saya juga buka. Yaitu ada 2 yang dibahas di sini ya, yaitu penggunaan decode dan case function ya. Jadi ini memang mirip seperti kalau Anda mengimplementasikan if then else ya. Jadi oke. Baik, yang pertama kita akan mencoba penggunaan namanya case function ya. Jadi memang case function itu mirip dengan penggunaan if then else. Masih ingat kan? If P then Q. Jika ini, jika misalnya ya, contohnya gini ya. Jadi penggunaannya mirip seperti ini. Kita clear ya. If, then, else. Ya. Ini contoh untuk mirip seperti apa namanya penggunaan case function. Ya. Formatnya bisa Anda lihat di ini ya. Oke, kita lihat aja. Jadi penggunaan case function. Saya copy aja ya teman-teman biar oke. Pengguna case function seperti ini kira-kira ya. Jadi case expression when ketika ini berarti ini ya, kemudian oke. Oke. Kemudian ada satu lagi else ya. Kemudian oke. Ora iso di-copy iki. Oke. Oke. Case ekspresinya apa? Kita akan milih ya. When, berarti yang akan dipilih adalah pada saat ini kan pilihan ya. Ini kan kayak yang kan Anda akan uji gitu ya. Jika ternyata conversion expression 1, maka yang dikerjakan ini ya. Tapi ketika S2, maka ini yang dikerjakan ya. Ketika ini kemudian else, kalau tidak ada, maka yang kita kerjakan adalah else expression yang terakhir ya. Ini contoh ya. Contoh formatnya mirip lah seperti if then else ya. Silakan lihat di 53 halaman 9 ya. Oke. Contoh misalkan kita ingin menampilkan last name ya berdasarkan departemen ID ya. Kita ingin menampilkan last name berdasarkan departemen ID di mana kalau departemen ID-nya 90 itu namanya manajemen, 80 adalah misalkan sales, kemudian 60 adalah IT, jika tidak ada order ya. Oke. Baik. Contoh ya. Jadi saya kopikan saja ya. Oke. Ya, ini contoh select. Last name tadi adalah sebagai expression-nya when ya. Jadi kita akan menampilkan ini ya. Expression-nya itu ini yang kita tampilkan last name ya. Select last name case departemen. Jika departemennya itu 90 berarti manajemen. Jika yang
Jika 80 berarti sales, jika 60 berarti IT, jika tidak semuanya ya, tidak manajemen, sales atau IT berarti dia ada departemen ya di tabel employees ya. Oke. Kita select. Oke, nih ya. Jadi yang berada di apa, departemen ID 90 dengan namanya manajemen itu adalah King, Kokhar, dan Dehan. Sedangkan yang 60 itu Hanel, Fast, dan seterusnya ya. Ternyata dari data yang ada di employees itu tidak ada data sales ya. Jadi select, kemudian apa tadi? Eh, departemen ya, NIM departemen ya. NIM, kok lupa bagus ya, sebentar. Select, bintang from employees. Ya. Apa sih namanya? Departemen itu apa namanya? Oh, di sini. Oh, ya, kita mendefinisikan. Karena kebetulan di sini kan 90, 80, 60 ya. Kalau kita lihat di sini, itu tidak ada departemen yang 80. Sehingga 80 itu dari kita ditemukan ya. Ada di sini ya. Oh, ada di sini. Eh, sebentar. Memang harus paham datanya ya teman-temannya. Kita harus paham datanya. Si atau sebentar. Author departemen. Kok yang 80 itu apa sih sebentar. Departemen. For departemen. Yang 80 di sini sales ya. Sales. Oh tadi tidak muncul ya teman-teman ya. Gimana? Kenapa nggak muncul teman-teman? Bisa dibantu Pak Kusnawi. Harusnya muncul ya. Tadi kok tidak muncul. Kenapa ya? Di punya saya muncul, Pak. Oh, oh teman muncul ya, makanya sorry. Oke, sip. Alhamdulillah ya. Oke. Tapi pada prinsipnya ngerti ya. Pokoknya ini penggunaan untuk case function ya. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah penggunaan untuk yang terakhir yaitu decode. Sebetulnya hampir sama ya. Hampir sama ya, cuma hanya berbeda di sintanya saja sebetulnya ya. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan sebetulnya. Hanya penggunaan kalau tadi menggunakan case function, sedangkan ini adalah menggunakan code sih. Nggak ada bedanya sebetulnya ya. Oke, kita clear aja. Nah seperti ini ya. Oke, nah format dan seterusnya ya harusnya. Oh di tempat saya kok nggak muncul ya mas ya? Ya mungkin karena sesuatu. Nah, coba kita di sini muncul nggak? Sales. Oh muncul ya, sebentar. Oke, oke, muncul ya berarti ya, sip. Baik teman-teman, mungkin itu ya untuk materi praktikum kali ini ya. Jadi memang harus saya jelaskan gitu ya, karena ini kita betul-betul modulnya adalah modul Oracle Academy ya. Kita maksudnya sesuai dengan slide yang diberikan. Jadi minimal hari ini teman-teman sudah mencoba berbagai hal terkait dengan konversi function ya dari did ke karakter, number ke karakter, karakter ke number atau dari apa namanya karakter ke number dan seterusnya itu ya. Kemudian null function lah tadi penggunaan NVL, NVL2 ya dan yang lainnya itu contoh-contoh sederhana saja dan terakhir adalah bagaimana sih Anda bisa menggunakan perintah query juga untuk melakukan satu selection conditional expression gitu ya. Mana yang akan kita tampilkan sesuai dengan kondisi yang ada.
Ya, oke, baik. Mungkin itu teman-teman, silakan. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Topas dan Mbak Dwi. Mungkin untuk biar ini lebih lebih mengena ya, untuk laporan praktikumnya akan saya coba buat beberapa contoh kasus ya, sehingga teman-teman bisa mengekspresikan. Tapi saya ulang lagi, banyak sekali yang bisa Anda coba ya. Silakan di 5 section 5 itu banyak sekali Anda coba. Dan mungkin akan kita kembangkan di dalam bentuk pertanyaan atau tugas yang akan dikumpulkan bersama praktikum. Mungkin itu dari saya teman-teman. Tetap semangat ya dalam kondisi apapun. Ini juga akhirnya semuanya harus live gitu ya, tanpa harus membuat modul. Biasanya kan ada modul praktikum ya. Ada tinggal kerjakan, ada tinggal apa namanya melaksanakan perintah. Tapi karena ini kondisi seperti ini, sementara kita menggunakan praktikum yang sifatnya adalah live. Jadi mirip seperti teori ya. Cuma kalau teori kita lebih ke konsep database-nya, sedangkan kalau praktikum di konsep SQL-nya. Mungkin itu teman-teman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.